Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Evita Musmesna Putri. Hari ini mata pelajaran yang akan saya ajarkan yaitu terkait dengan kebutuhan oksigenasi. Sebelumnya kita review dulu terkait dengan anatomi sistem respiratori. Sistem respiratori ini bertujuan untuk memelihara keseimbangan oksigen, karbon dioksida, dan pH dalam kondisi normal. Respiratory tract atau saluran pernafasan terdiri dari saluran pernafasan atas dan saluran pernafasan bawah. Saluran pernafasan atas yaitu terdiri dari hidung, mulut, faring, dan laring. Saluran pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, paru-paru yang berisikan parenkim, pleura, dan alveoli. Saat kita bernafas, saat kita melakukan sistem pernafasan, tubuh kita dibantu oleh otot-otot sistem pernafasan yang terdiri dari dua otot, yaitu otot inspirasi dan otot ekspirasi. Otot inspirasi terdiri dari otot diafragma, otot interkostal eksterna, otot aksesoris yaitu scalenus, sternocleidomastoideus, dan trapezius. Otot-otot ekspiratori yaitu otot interkostal interna, otot-otot abdomen yang terdiri dari rectus, transversal, dan oblik. Fisiologi dari sistem respiratori. Respiratori atau sistem pernafasan ini merupakan suatu sistem pertukaran gas pernafasan dari lingkungan udara lingkungan dan yang ada di dalam darah. Tahapannya yaitu ventilasi, perfusi, difusi, transportasi, dan utilisasi atau penggunaan. Saya akan jelaskan tahapan-tahapan respirasi. Yang pertama yaitu ventilasi paru, yaitu proses keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru dengan jumlah kira-kira 500 cc. Kepatenan ventilasi ini tergantung faktor-faktor. Yang pertama, kebersihan jalan nafas, adekuatnya sistem pernafasan, adekuatnya pengembangan dan pengempisan paru, dan bagaimana kemampuan otot-otot pernafasan. Yang kedua yaitu perfusi paru, yaitu gerakan darah yang melewati sirkulasi paru untuk dioksigenasi. Pada sirkulasi paru, darah dioksigenasi yang mengalir dalam arteri pulmonalis yang berasal dari ventrikel kanan jantung. Adekuatnya pertukaran gas di dalam paru-paru dipengaruhi oleh ventilasi dan perfusi. Pada orang sehat, pada orang dewasa, pada saat istirahat, volume tidal paru adalah 4 liter per menit dengan aliran darah kapiler pulmonal 5 liter per menit, sehingga rasio ventilasi dan perfusi adalah 0,8. Besar rasio 0,8 ini menunjukkan keseimbangan pertukaran gas yang baik. Yang berikutnya adalah difusi paru, yaitu pergerakan molekul dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Oksigen berdifusi dari udara dalam alveoli ke dalam aliran darah, sedangkan karbon dioksida berdifusi dari darah menuju ke alveoli. Nah, setelah difusi yaitu transportasi. Transportasi yaitu mentransfer oksigen ke seluruh tubuh, ya. Kemudian untuk utilisasi atau penggunaan yaitu penggunaan oksigen di dalam tubuh. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi oksigen. Yang pertama adalah faktor psikologi, yaitu penurunan kapasitas paru, penurunan konsentrasi oksigen yang dihirup, kemudian kondisi hipovolemi, peningkatan metabolisme tubuh, kemudian pergerakan dinding dada, dan penyakit-penyakit kronis seperti DM, hipertensi, gagal ginjal, dan sebagainya. Developmental, tahapan tubuh kembang. Prematur, pada prematur biasanya terjadi masalah kekurangan surfaktan. Pada usia bayi dan toddler atau anak-anak biasanya terjadi masalah infeksi saluran pernafasan atau second hand smoke atau perokok pasif, jadi hanya menghirup asap rokok. Kemudian pada anak usia sekolah dan remaja biasanya masalahnya adalah karena kebiasaan merokok. Pada usia dewasa tua, masalah yang terjadi pada sistem pernafasan yang mempengaruhi adalah nutrisinya, sama kekurangan exercise, kekurangan aktivitas, stres, dan perilaku merokok. Pada remaja tua dan sampai lansia, masalah yang sering terjadi adalah penyakit penyertanya seperti aterosklerosis, penurunan kemampuan dinding dada untuk mengembang dan mengempis, kemudian kelemahan otot pernafasan, penurunan produksi silia pada paru-paru, dan penurunan ekspansi pada paru-paru. Sikap. Nah, di sikap ini banyak hal yang mempengaruhi oksigenasi, terutama nutrisi, ya, asupan nutrisi seseorang, kemudian aktivitas seseorang pelatihan, kebiasaan merokok, dan substance abuse yaitu ketergantungan obat-obatan. Kemudian dari lingkungan ini kenyamanan atau kecemasan yang terjadi pada seseorang dan adanya polusi udara.
Berikutnya, beberapa perubahan atau gangguan yang terjadi pada fungsi paru-paru atau fungsi pernafasan terdiri dari 3 hal yang sering terjadi, yaitu hyperventilation, hypoventilation, dan hipoksia. Hyperventilation, hyper itu berarti tinggi atau meningkat, hypo berarti turun atau rendah. Hiperventilasi yang berarti terjadi peningkatan kedalaman dan rata-rata respirasi. Contoh terjadi pada pasien dengan kondisi cemas, infeksi, demam, ketergantungan obat, kemudian ketidakseimbangan asam basa, dan hipoksia. Hipoventilasi berarti sebaliknya, yaitu penurunan kedalaman dan rata-rata respirasinya. Terjadi pada pasien dengan atelektasis dan COPD atau chronic obstruction pulmonis atau istilah Indonesianya adalah PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Yang ketiga yaitu hipoksia, yaitu ketidakadekuatan jaringan oksigen pada level sel tubuh. Terjadi pada pasien yang mengalami penurunan hemoglobin, penurunan inspirasi oksigen, penurunan difusi, masalah perfusi jaringan, dan gangguan ventilasi. Nah, sebelum kita mengetahui masalah pada pasien, yang harus kita lakukan yaitu mengkaji pasien. Apa yang kita kaji? Yang pertama adalah nursing history, riwayat kesehatannya atau riwayat keperawatannya, yang berfokus pada kemampuan klien untuk memenuhi kebutuhan oksigen, yang termasuk di dalamnya yaitu kita harus mengkaji fungsi jantung dan fungsi pernafasannya. Berikutnya dilakukan physical examination atau pemeriksaan fisik dengan cara IPPA, inspeksi palpasi perkusi dan auskultasi. Kemudian kita lakukan tes laboratorium dan diagnostik tes seperti CBC, EKG, PFT, ABG, arteri blood gas, pengambilan darah arteri dalam darah, kemudian sputum atau lendir, dan pulse oximetry. Nah, nursing history seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus tahu bagaimana fungsi jantung dan fungsi paru-parunya. Fungsi jantung kita tanyakan apakah pasien sering nyeri dada, sesak nafas, fatigue, memiliki faktor resiko terhadap penyakit jantung, dan bagaimana kondisi jantung saat ini dan sebelumnya. Untuk fungsi pernafasan, kita kaji apakah pasien mengalami batuk, ada sputum, ada lendir, kemudian pola nafasnya, apakah ada wheezing, nging atau mengi, kemudian nyeri, ada paparan dari lingkungan luar, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi pulmonya atau paru-parunya, apakah memiliki kebiasaan merokok atau sebagai perokok pasif, kemudian bagaimana kondisi paru-parunya saat ini dan sebelumnya, dan bagaimana ketergantungan atau penggunaan obat-obatan pada pasien. Berikutnya physical examination, kita lakukan inspeksi. Inspeksi itu berarti melihat dengan cara dikaji dilihat. Apa yang kita lihat? Yang pertama adalah color atau warna kulitnya, apakah terjadi kebiruan. Kalau kebiruan berarti pasien mengalami kondisi penurunan perfusi jaringan. Kemudian bagaimana dengan level kesadarannya, bagaimana dengan symmetricity, kesimetrisan dinding dada antara kiri dengan kanan. Kemudian bagaimana pergerakan dinding dadanya, apakah ada retraksi otot bantu nafas, apakah ada masalah yang terjadi pada otot bantu nafas, kemudian bagaimana pola nafasnya. Yang kedua yaitu palpation, kita raba, ya, kita lakukan dengan cara perabaan. Yaitu tactile fremitus, kita taruh dua telapak tangan kita di punggung pasien atau di dada pasien, kemudian pasien disuruh mengucapkan 77. Kita harus cek apakah kedua telapak tangan ini ikut bergetar saat pasien menyatakan 77. Kalau bergetar berarti bagus, tactile fremitusnya teraba. Kemudian trill, apakah ada masses atau apakah ada massa. Kemudian pulse, kita cek nadinya. CRT, kita cek capillary refill time, yaitu perfusi jaringan yang biasanya kita tekan di area kuku pasien selama 1-2 detik, ya. Normalnya adalah kemerahan akan kembali kurang dari 2 detik. Kemudian bagaimana akralnya, bagaimana tangannya, apakah hangat, kering, basah, kemudian bagaimana perfusi jaringannya, dan berapa suhu tubuhnya. Untuk perkusi itu diketuk, jadi kita harus mengetuk daerah dada atau torak atau paru-paru kita, paru-paru pasien, kemudian kita dengarkan bagaimana bunyi ketukannya, apakah sonor, apakah hipersonor, apakah drunus, ataukah timpani. Yang normal yaitu berbunyi sonor. Auskultasi ini mendengarkan suara paru-paru dengan alat yaitu stetoskop. Kita bisa dengar, selain paru-paru kita juga bisa dengarkan suara jantung. Suara jantung terdiri dari S1, S4, murmur, roops, breath sound. Pada paru-paru terdiri dari vesikular, bronkofesikular, bronkial,
ronki itu seperti ada bunyi ngorok. Rouse itu ketika kita minum air tapi belum sampai kita masukkan ke kerongkongan, kemudian kita mainkan seperti org seperti itu. Kemudian wheezing itu berbunyi seperti mengik-ngik. Kemudian friction rub. Nah, untuk pemeriksaan tes diagnostik ada beberapa cara yang kita lakukan. Yang pertama, untuk mengetahui kekuatan adekuat dari kondisi jantung, kita lakukan tindakan pemeriksaan elektrokardiogram, kemudian tes latihan fisik maupun tes elektropsikological. Kemudian untuk mengetahui kontraksi otot pada jantung dan aliran darah, kita bisa lakukan pemeriksaan ekokardiografi, sentigrafi, kateter pada jantung, dan angiografi. Untuk mengukur keadekuatan ventilasi dan oksigenasi, kita lakukan tes fungsi paru-paru, kemudian kita bisa periksa arteri dalam darah, kemudian kita bisa periksa pulsnya atau oksimetri, kemudian kita ini kan periksa tentang darah lengkapnya. Kemudian untuk mengetahui visualisasi dari struktur sistem respirasi atau sistem pernafasan, kita bisa melakukan pemeriksaan X-ray dada, bronkoskopi, dan scan pada paru-paru. Untuk mengetahui ketidakabnormalan sel atau infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan, kita bisa mengambil kultur pada tenggorokan, kemudian mengambil spesimen sputum atau lendir, kemudian skin test atau torasentesis. Torasentesis itu mengambil sampel cairan dari dalam paru-paru. Nah, setelah kita mengkaji semua data itu, kita gunakan untuk merumuskan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan utama pada sistem pernafasan ada 3: ineffective airway clearance atau bersihan jalan nafas inefektif, impaired gas exchange atau gangguan pertukaran gas, ineffective breathing pattern atau perubahan atau gangguan ketidakefektifan pola nafas. Untuk ketidakefektifan bersihan jalan nafas, tanda yang penting adalah berarti pada pasien terjadi masalah jalan nafas yang tidak paten atau tidak bersih, seperti ada sputum atau lendir, kemudian ada makanan, kemudian ada kerusakan yang menghalangi jalan nafas itu berjalan dengan lancar, sehingga diagnosanya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Untuk gangguan pertukaran gas, diagnosa gangguan pertukaran gas ini berarti pasien mengalami masalah di pertukaran gasnya, berarti mengalami masalah di alveolinya, ya, sehingga biasanya konsentrasi antara oksigen dan CO2 karbon dioksidanya mengalami gangguan. Kemudian ineffective breathing pattern atau ketidakefektifan pola nafas. Pada masalah ini yang sering terjadi adalah pasien mengalami gangguan pola nafas. Bagaimana iramanya, bagaimana RR-nya, apakah kedalamannya, apakah teratur atau tidak, reguler atau tidak irregular, ataukah adanya retraksi otot bantu nafas dan usaha nafas ketika mengalami kondisi sesak nafas. Nah, ketiga masalah ini adalah masalah diagnosa utama untuk oksigenasi. Selain itu ada diagnosa lain yang juga mendukung masalah oksigenasi, yaitu penurunan curah jantung, kemudian intoleransi aktivitas, dan resiko tinggi terjadinya infeksi. Setelah kita rumuskan diagnosa, kita lakukan intervensi. Sebelumnya kita harus memiliki tujuan. Apa yang akan kita lakukan? Tujuan pada pasien dengan gangguan masalah pernafasan yang pertama adalah dengan melakukan intervensi keperawatan RW pasien apaten atau jalan nafas pasien bagus atau paten. Kemudian ekspansi paru pasien bagus. Kemudian terjadi mobilisasi sekresi yang bagus atau pengeluaran sekret yang optimal. Kemudian oksigenasi pada jaringan tubuh meningkat, kemampuan toleransi aktivitas, kemudian kemampuan jantung yang lebih baik. Itu adalah tujuannya. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita lakukan tindakan keperawatan atau nursing care plan. Yang pertama adalah kita bisa lakukan promosi kesehatan dan pencegahan dengan cara memberikan health edukasi. Kita bisa melatih dyspnea management atau manajemen sesak nafas. Yang kedua, untuk maintenance untuk memelihara kepatenan jalan nafas, kita bisa lakukan mengajarkan teknik batuk efektif, kemudian suctioning, dan artificial airway atau pembebasan jalan nafas. Kemudian untuk bagaimana meningkatkan ekspansi paru, kita bisa berikan posisi yang nyaman. Kemudian kita lakukan tindakan fisioterapi dada, yaitu postural drainase, clapping dan vibrating, dan pemberian selang pada paru-paru atau dada. Kemudian bagaimana memobilisasi atau mengeluarkan sekret pada paru-paru, kita bisa lakukan dengan cara memberikan hidrasi, nebulisasi, dan memberikan kondisi humidifikasi yang bagus.
Kemudian bagaimana untuk meningkatkan oksigenasi di dalam tubuh, kita lakukan pemberian terapi oksigen. Nah, bagaimana kemudian mengembalikan kembali fungsi jantung dan paru-paru apabila dalam kondisi gawat darurat, kita bisa lakukan tindakan CPR, yaitu cardiopulmonary resusitasi atau pijat jantung. Kemudian kita bisa lakukan training latihan otot nafas dan latihan bernafas. Kemudian medication atau obat-obatan, kita bisa memberikan obat bronkodilator, mukolitik atau ekspektoran seperti materi farmakologi saya sebelumnya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu tindakan keperawatan yang bisa dilakukan. Untuk manajemen sesak nafas, secara pemberian farmakologi atau obat-obatan, kita bisa berikan bronkodilator, mukolitik, steroid atau obat anti cemas. Langkah yang kedua, kita bisa berikan terapi oksigen. Nah, yang ketiga, kita bisa berikan teknik fisik seperti teknik bernafas dan posisi semi-fowler atau posisi tidur setengah duduk 45 derajat. Kemudian teknik psikososial dengan cara memberikan relaksasi nafas dalam, mediasi atau ketenangan pada pasien dan posisinya nyaman. Kemudian teknik batuk. Teknik batuk, kita bisa mengeluarkan batuk dengan cara menghirup nafas secara dalam, kemudian menutup epiglotis, kemudian mengaktifkan kontraksi atau mengembangkan otot bantu nafas, mengembangkan ekspansi paru, kemudian kita hentakkan sehingga glotis terbuka dan sekret atau sputum bisa keluar. Hal ini bisa dilaksanakan 1-2 jam tergantung selama 1-2 kali selama 1-2 jam tergantung dari kekentalan dari sekret atau sputum. Nah, ini suction. Suction ini adalah suatu tindakan untuk menyedot lendir pasien yang sering kita lakukan pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Kenapa? Ketika pasien mengalami penurunan kesadaran, kemudian ada lendir di dalam tubuh, dia tidak bisa batuk. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita harus menyedotnya. Atau bisa dilakukan pada pasien yang mengalami gagal nafas dan dipasang alat bantu nafas atau ventilator. Ketika tubuh pasien dipasang ventilator, tubuh pasien ini akan menganggap ventilator ada benda asing, sehingga tubuh akan mengeluarkan sekret untuk melindungi. Nah, sekret ini tidak akan bisa keluar kalau tidak dibatukkan, karena pasien penurunan kesadaran, sehingga dilakukan penyedotan lendir dengan tindakan atau cara suctioning. Suctioning ini dilakukan dengan proses steril. Nah, ini artificial airway. Artificial airway ini untuk membuka atau membebaskan jalan nafas menggunakan 2 alat, yaitu orofaring tube atau mayo, kemudian yang panjang ini nasofaring tube. Nah, orofaring tube atau mayo ini untuk membebaskan jalan antara mulut sampai ke faring. Ya, contohnya seperti ini. Kalau nasofaring tube yaitu untuk membebaskan jalan nafas dari hidung sampai ke faring. Contohnya seperti ini. Cara memasukkannya, biasanya kondisi pasien tidak sadar, kita masukkan melalui hidung dan lubang nasofaring tube ini sesuai dengan jari kelingking pasien besarnya. Nah, terus ini adalah intubasi ETT atau endotracheal tube. Kalau ini dimasukkan sampai ke trakea. Ya, contohnya seperti ini. Nah, alat ini digunakan untuk membuka mulut atau membuka lidah agar tidak mengganggu jalan masuknya ETT. Kemudian ETT dimasukkan, kemudian di sini ada kawatnya ditarik, kemudian ada seperti balon ini diisi udara sehingga mematenkan agar tidak lepas ETT-nya, dan ini bisa membebaskan jalan nafas. Nah, kalau ini namanya tracheostomy tube. Ya, tracheostomy tube ini semacam alat yang digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam trakea. Biasanya pada pasien yang mengalami masalah gangguan di upper tract-nya atau di saluran pernafasan atas, seperti hidung dan mulutnya tidak berfungsi, sehingga harus dibikin lubang di trakea dan dimasukkan atau dipasang alat ini yang namanya adalah tracheostomy. Nah, ini chest fisioterapi atau fisioterapi dada atau fisioterapi nafas. Tadi ada 3, yaitu postural drainase, clapping, dan vibration. Postural drainase adalah memberikan posisi. 2 posisi yang disarankan saat sesak nafas adalah posisi semi-fowler, tidur setengah duduk, kemudian seperti ini, posisi orthopedic position. Nah, 2 hal ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, terus kemudian yang clapping dan vibrating. Clapping itu memukulkan telapak tangan kita yang tersungkup
di punggung dan di dada pasien secara perlahan, ya, sehingga memobilisasi atau melontarkan sekret-sekret yang menempel di paru-paru. Begitu juga dengan vibrating. Kalau vibrating, telapak tangan kemudian digetarkan, telapak tangan ditempelkan di dada dan di punggung, kemudian digetarkan. Itu namanya vibrating. Fungsinya sama, yaitu untuk menggelontorkan sekret-sekret yang menempel di paru-paru. Nah, kalau pada bayi, ya, jangan menggunakan telapak tangan karena paru-paru bayi masih dalam kondisi yang belum matang ya, atau belum matur, sehingga kita bisa lakukan dengan ujung jari kita. Nah, ini adalah chest tube. Chest tube ini dikenal dengan istilah WSD, water seal drainage, yaitu selang kateter yang dimasukkan ke dalam paru-paru melalui lubang di dada pasien yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan, darah, atau udara yang ada pada paru-paru pasien. Kondisi dengan pasien efusi pleura, pneumonia, dan sebagainya. Nah, berikutnya oksigen terapi atau terapi oksigen. Terapi oksigen ini terdiri dari beberapa alat. Yang pertama adalah oksigen nasal kanul. Ini yang paling rendah konsentrasi oksigen yang masuk ke dalam tubuh, yaitu 20-40% dengan kecepatan aliran 1-6 liter per menit. Kemudian ada masker. Nah, masker ini ada simple face mask, ada breathing mask, rebreathing mask, dan ada non rebreathing mask, ya. Kalau yang simple mask ini adalah yang paling minimal, yaitu memberikan oksigen, konsentrasi oksigen 40-60% dengan kecepatan aliran 5-8 menit. Kalau rebreathing mask atau masker rebreathing, yaitu mengalirkan oksigen dengan konsentrasi oksigen 60-80% dengan kecepatan aliran 8-12 liter per menit. Kalau untuk non rebreathing, mengalirkan oksigen konsentrasi sampai 80-100% dengan kecepatan aliran 10-12 liter per menit. Beda antara rebreathing dan non rebreathing mask yaitu terletak pada katupnya yang mencegah udara ekspirasi kembali terhirup. Kalau rebreathing berarti udara ekspirasi terhirup kembali, kalau non rebreathing udara ekspirasi tidak terhirup kembali. Nah, yang ini namanya adalah Jackson Rich yang agak panjang. Kalau yang ini namanya BMV atau AMBEG atau istilahnya back valve mask, ya, jadi masker yang agak besar. Biasanya kalian lihat kalau pasien dalam kondisi penurunan kesadaran, kita beri nafas buatan, alat bantu nafas. Nah, ini menggunakan AMBEG. Kalau ini Jackson Rich, dua alat ini biasanya digunakan untuk mendukung pasien dengan pemberian ETT atau endotracheal tube seperti ini, dan biasanya pasien dalam kondisi sudah mengalami gagal nafas. Berikutnya CPR, resusitasi kardiopulmonari atau resusitasi sistem paru dan jantung. Ya, tadi yang saya sampaikan ini digunakan kalau dalam kondisi gawat darurat, pasien mengalami gagal nafas, kita lakukan pijat jantung dan pemberian bantu nafas secara buatan. Ya. Kemudian ada latihan nafas, kita lakukan dengan mengajarkan forced lip breathing dan diaphragmatic breathing. Ya, kalau forced lip breathing ini menggunakan pursed lip atau mulut, ya. Kalau diaphragmatic breathing yaitu bernafas menggunakan diafragma, dibantu oleh otot-otot diafragma. Nah, seperti ini contoh pursed lip breathing. Berikutnya pemberian hidrasi, humidification, dan nebulisasi. Hidrasi ini memberikan keadekuatan sistem hidrasi di dalam tubuh untuk menjaga agar tetap normal, yaitu 1500 sampai 2000 cc per 24 jam. Kalau humidification memberikan kondisi yang lembab, ya, di lingkungan sehingga oksigenasi berjalan dengan bagus. Kalau nebulisasi di sini adalah meningkatkan kelembapan dengan memberikan partikel-partikel air dan dalam bentuk uap untuk meningkatkan jalan nafas agar lancar, ya. Contohnya adalah seperti ini. Ini namanya nebulization. Nah, nebulization ini ada yang disedot atau ada yang uap-uap. Dia berupa uap kemudian dihirup oleh hidung dan mulut. Di dalamnya ada obat-obatan seperti bronkodilator, mukolitik, ya, seperti penggunaan secara aerosol. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan kebutuhan oksigenasi. Jangan lupa
like, share, and subscribe bagi yang belum, dan semoga apa yang saya berikan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.